Kalau kita bicara soal perang, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin pergerakan pasukan ya? Atau deklarasi besar-besaran? Tapi gimana kalau saya bilang, salah satu manuver geopolitik paling penting dalam sejarah justru dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil, sesuatu yang bisa Anda genggam. Kali ini kita akan telusuri bagaimana sekeping koin bisa jadi sebuah pernyataan perang yang mengubah dunia. Kutipan ini, ini benar-benar menangkap esensi dari momen yang sering banget terlewatkan dalam sejarah. Cuma satu tindakan, tanpa ada satu pedang pun yang terhunus, tapi mampu mengubah keseimbangan kekuatan global. Ini adalah kisah tentang keputusan radikal seorang pemimpin. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sekeping koin bisa mengumumkan perang? Untuk menjawabnya, kita harus mundur, jauh ke akhir abad ke-7. Ke sebuah kekhalifahan yang sebenarnya sangat kuat, tapi punya satu kelemahan yang bisa dibilang memalukan. Sesuatu yang tersembunyi di setiap pasar dan di kantong setiap warganya. Oke, mari kita bedah inti masalahnya. Paradoks kekhalifahan. Coba bayangkan sebuah kekaisaran yang baru lahir, membentang begitu luas, kekuatan militernya luar biasa, tapi secara ekonomi, mereka bergantung pada uang musuh-musuh yang baru saja mereka kalahkan. Ini adalah sebuah paradoks yang sangat berbahaya. Sebelum kita lanjut, penting banget untuk kita pahami konsep ini. Kedaulatan itu bukan cuma soal perbatasan atau tentara loh, kedaulatan itu soal identitas. Dan kayaknya nggak ada penanda identitas yang lebih kuat dan menyebar luas daripada mata uang yang kita pakai sehari-hari. Nah, disinilah letak ironi besarnya. Kekhalifahan Islam di masa awal, itu kekuatan militer yang dominan banget. Mereka benar-benar mengubah peta dunia. Tapi, coba bayangkan, di pasar-pasar mereka sendiri, di Damaskus, di Kairo, di Baghdad, transaksi jual-beli masih pakai uang yang ada gambar dan simbol penguasa yang baru saja mereka gulingkan. Aneh kan? Di bagian barat kekhalifahan, misalnya di wilayah Suriah dan Mesir, inilah uang yang beredar. Koin emas solidius dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Jadi, setiap kali seorang muslim menggunakan koin ini, mereka secara nggak langsung megang simbol otoritas Kristen dan kekuasaan kaisar di Konstantinopel. Sementara itu, kalau kita geser ke timur, ke daerah Irak dan Persia, mata uangnya beda lagi. Yang dipakai itu dirham perak Sassanid, simbolnya lain, api suci Zoroaster, tapi pesannya sama, ini adalah uang dari peradaban lain, dari kepercayaan lain, sebuah pengingat konstan akan masa lalu. Di tengah situasi yang pelik ini, muncullah tokoh utama kita. Namanya Abdal Malik Ibnu Marwan. Ia mewarisi kekhalifahan yang terus terang ada di ambang perpecahan. Ia seorang administrator yang brilian, seorang pembangun ulung. Tapi sebelum bisa membangun apa-apa, ia harus selamat dulu dari badai kekacauan yang mengelilinginya. Jadi bisa dibayangkan ya, posisi Abdal Malik ini benar-benar terjepit. Dia dikepung musuh dari dalam, ada pemberontakan, ada khalifah saingan, dan juga dari luar, Kekaisaran Bizantium yang selalu siap siaga menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia sadar, untuk menyatukan kekhalifahan sebesar ini, kekuatan militer saja nggak akan cukup. Dia butuh simbol pemersatu yang sangat kuat. Dan provokasi itu akhirnya datang, dari musuh bebuyutannya. Sebuah tantangan yang nggak dilontarkan di medan perang, tapi dicetak di atas kepingan emas yang memaksa Abdal Malik untuk bertindak. Kaisar Bizantium saat itu, namanya Justinian II, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang akan memicu konfrontasi yang, nggak bisa dihindari lagi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Justinian II mencetak koin solidus dengan gambar Yesus Kristus. Ini bukan sekedar pilihan artistik ya, ini adalah pernyataan geopolitik yang sangat keras. Sebuah deklarasi superioritas teologis yang diedarkan secara masif ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah kekhalifahan. Kurang lebih, inilah pesan yang diterima oleh Abdal Malik. Sebuah ultimatum yang dicetak dalam emas. Kalau dia terus menggunakan koin ini, artinya secara diam-diam dia mengakui bahwa kekhalifahan Islam berada di bawah pengaruh simbolik Konstantinopel. Dan bagi seorang pemimpin yang lagi berjuang mati-matian untuk persatuan dan kedaulatan, itu sama sekali nggak bisa diterima. Menghadapi tantangan ini, Abdal Malik nggak merespons dengan mengirim pasukan. Sama sekali tidak. Dia merespons dengan sebuah ide yang super revolusioner, menciptakan jenis uang yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Nah, tabel ini dengan jelas menunjukkan perbedaannya. Abd al-Malik melakukan sesuatu yang radikal. Dia menghapus semua gambar. Nggak ada lagi wajah penguasa, nggak ada simbol agama lain. Sebagai gantinya, ia mengisi koin itu dengan satu-satunya hal yang ia yakini sebagai sumber otoritas tertinggi, kalimat syahadat dan ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah momen bersejarah itu. Dinar emas dan dirham perak yang baru ini bukan lagi sekedar alat pembayaran. Mereka adalah manifesto yang beredar.
Sebuah pernyataan identitas Islam yang murni, tanpa kompromi, yang dicetak dalam tulisan Arab yang indah. Reaksi dari Konstantinopel cepat dan keras. Justinian II mengancam akan memulai perang propaganda di atas mata uang. Ini adalah perang koin yang sesungguhnya, di mana taruhannya adalah kehormatan dan legitimasi dari dua peradaban besar dunia. Tapi, Abdal Malik gak gentar sama sekali. Dia justru menaikkan taruhannya. Dia mengeluarkan dekret, semua mata uang asing dilarang beredar di seluruh wilayah kekuasaannya. Titik. Ini langkah yang luar biasa berisiko, tapi juga sangat jenius. Dia memaksa seluruh imperiumnya untuk, mau tidak mau, bersatu di bawah satu identitas ekonomi. Sekarang, mari kita lihat dampak jangka panjang dari satu keputusan ini. Ini bukan cuma soal memenangkan konfrontasi dengan Bizantium loh, ini tentang meletakkan fondasi untuk ratusan tahun ke depan. Mari kita pecah kejeniusan strategi ini. Pertama, dia memutus tali pusar psikologis dengan Romawi. Selesai. Kedua, dia menyederhanakan perdagangan secara drastis, menciptakan satu pasar internal yang solid. Dan ketiga, setiap koin yang sampai ke negeri asing, itu jadi semacam duta bisu yang mengumumkan kebangkitan kekuatan baru di panggung dunia. Apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh luar biasa. Dinar Islam menjadi mata uang internasional yang paling dipercaya selama berabad adat. Kenapa? Karena standarnya dijaga ketat banget. Sementara raja-raja di Eropa seringkali menurunkan nilai koin mereka, mencampur emas dengan logam yang lebih murah buat biaya perang, dinar ini tetap murni dan bisa diandalkan. Jadi, bisa dibilang, dinar ini jadi dolarnya dunia abad pertengahan. Ternyata, ada warisan lain yang indah dan gak disengaja dari keputusan ini. Dengan melarang adanya gambar, Abd al-Malik secara gak langsung memicu ledakan kreativitas di bidang kaligrafi. Seni menghias tulisan Arab jadi fokus utama, yang kemudian melahirkan beberapa karya seni terindah dalam sejarah peradaban manusia. Pada akhirnya, inilah pesan abadi dari sekeping logam kecil itu. Sebuah deklarasi kemerdekaan, baik secara budaya, ekonomi, maupun spiritual. Koin itu seolah-olah mengumumkan kepada dunia, sebuah peradaban baru telah tiba, lengkap dengan nilai, bahasa, dan identitasnya sendiri. Jadi, lain kali Anda memegang uang di tangan Anda, coba deh berhenti sejenak. Pikirkan tentang simbol, kata-kata, dan gambar yang ada di sana. Karena kalau kita belajar dari kisah Abd al-Malik, terkadang pesan yang paling kuat bukanlah yang diteriakan dengan lantang, melainkan yang diedarkan dari tangan ke tangan setiap hari.